Kayaknya Ya, belum ada temannya Bu silakan. nih. Iya, Simarmata dulu ngomong, Simarmata. Simarmata monitor. Dibahas. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Oras le. Horas. Oh, Batak pula. Bang Erik silakan, Bang Erik. Alfi silakan. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Kayaknya Ya, belum ada temannya silakan. Bu nih. Iya, Simarmata dulu ngomong, Simarmata. Simarmata monitor. Dibahas. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Oras le. Horas. Oh, Batak pula. Bang Erik silakan, Bang Erik. Alfi silakan. Ya, tadi kan Ibu Darni mengatakan bahwasanya Yesus itu sudah ada sejak dulu kala. Di mana dalilnya gitu? Yesus pernah eksis kan begitu. Nah, kalau teman-teman Kristen itu menyatakan tetap ngotot bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, yaitu nanti nyungsep. Kenapa? Kalau memang Allah itu sudah ada, kenapa harus dilahirkan kembali? Dan kenapa juga ada juga di perjanjian lama dikatakan bahwasanya nubuatan tentang Tuhan. Ya, kalau kita masukkan ke akal sehat kita, tidak mungkin Tuhan itu menubuatkan Tuhan, dan tidak mungkin juga manusia ataupun nabi itu menubuatkan Tuhan, karena Tuhan itu sudah ada sejak dulu kala, sebelum adanya seluruh alam semesta, sebelum ada ciptaan, dia sudah ada. Kenapa dinubuatkan kembali? Kalau hal itu tentang nubuatan Tuhan, berarti itu adalah ciptaan, suatu ciptaan. Itu bukan dialah yang ada sejak sebelum ada seluruh alam semesta. Silakan Bang, tanggapi. Ya, silakan. Bang Ya, Simarmata. Kan sudah dikatakan pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Allah itu adalah Allah Bapa yang ada dari dulu, dari awal penciptaan sampai saat ini, kan begitu. Dan apa tujuannya ke dunia, turun ke dunia dalam berbentuk manusia Yesus, yaitu dengan untuk memberikan penyelamatan kepada seluruh umat manusia yang dulu yang memiliki dosa, kan begitu. Sudah? Ayatnya cukup satu aja untuk kalau masalah untuk Jadi kenapa Yesus itu dibilang ayat Allah, pamungkasnya itu Yohanes 1 nomor 1. Firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Berarti Yesus itu adalah Allah ya, berarti ya Bang ya. Iya, Ini itu adalah abang Allah. ini ada kaitannya nggak dengan oneness? Atau abang Tritunggal? Tritunggal. Trinitas berarti ya. Ya. Saya katakan Trinitas. Boleh nggak Ya. kita ke Bang Sidik dulu? Ya, Ganti-ganti. Apa? juga saya. Dia menyatakan Oke. Yesus itu adalah Allah, tapi dia Trinitas gitu. Ya silakan Iya, jadi saudaraku bingung ya. halap. Ya, Jadi bingung silakan. kan. Jadi gini Bang, kalau pembahasan tentang firman, coba saya tanya sedikit ya. Pada mulanya adalah kalaf, ya kan? Kalaf bersama-sama Alfi. Kalaf adalah Alfi, betul Bang? konsepnya nggak gitu Bang, itu udah dibahas jadi semalam konsepnya sama kayak si gimana? Juma. Kemarin sampai dibahas masalah voice note apa. Itu nggak ketemu kalau gitu, itu kan pemahaman orang abang. Oke. Itu Oke, nggak saya ikut ketemu pemahaman kalau Abang gitu. ya. Saya ikut ya. Padahal itu perkataan Yohanes, bukan perkataan Yesus ya. Oke. Nah, sekarang saya ikut. Itu satu faktor yang Abang harus ini ya, itu perkataan Yohanes ya. Nah, sekarang pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Konsekuensi harus Abang tanggung sendiri di sini. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia, betul? Betul tuh. Ya, berarti firman ini adalah Allah. Yohanes 1 nomor 1. Berarti Allah telah menjadi manusia, betul?
bukan ya Allah menjadi manusia Yesus yang turun ke dunia. Iya, Allah menjadi. Melalui- Iya kan, Allah menjadi. Itu kan Allah sebagai daging, rohnya tetap Allah. Oke, kalau Anda masuk di daging, gini, kalau Anda masuk di daging bahaya, Bung. Karena waktu Yesus disunat Lukas 2:21, dagingnya ini potong itu kemana? Daging yang potong kemana ya itu? Nah, waktu dia disunat, terus daging dia diapain? Ditelan. Ikut terangkat mungkin bang. Hah? Kalau firman itu menjadi daging, Hmm. nah. Kemana Allah itu? Aja, Bang, langsung. Abang nanya. Nah, Jangan oke, sampai bentar ke ya. sunat-sunat langsung Iya, itu kan kalau menjadi daging ya, itu dagingnya dipotong. Terus Hmm. Allah itu kan firman menjadi daging, berarti Allah itu menjadi daging. Daging itu kemana, Bang? Allah turun. Allah lagi itu yang udah kelepas. Allah lagi. Nah. Maksudnya? Ya, yang dipotong disunat itu diapain, Bang? Yesus Lukas Nggak 2:21. usah sampai ke sunat. Lah emang harus di situ, Bang, kalau Abang berbicara daging. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Abang berbicara sesuai fakta yang tertulis. Iya kan? Apa yang tertulis? Coba Lah, Abang baca. daging itu disunat. Firman adalah Allah. Allah menjadi daging, ya kan? Menjadi daging pula. Nah ini. Firman adalah Allah kan, menjadi daging. Nah, daging yang disunat itu Allah kan? Mana daging Kalau itu, gitu Bang? kok Abang tanya sekalian, darah Yesus yang tercurah itu kemana, naik ke surga Iya juga? enggak, jangan Abang masuk di tanya darah Yesus sekalian. yang terturah, itu beda lagi. Lah, Beda lagi. kok Abang Sekarang tanya daging itu, sekalian? Bang. Waktu Nah, Yesus firman kan di kayu menjadi daging. salib, disalibkan, darahnya menetes, itu Jangan, darah naik Abang ke nggak surga usah juga. Kok Abang tanya lari-lari. sekalian? Setelah Abang mengatakan Nanggung Abang nanya aja disalib, setengah-setengah. bentar dulu. Setelah Abang menyatakan disalib, terus kata, oh iya itu disalib tapi roh. Nah, sekarang saya tanya, kalau Abang nyambung-nyambung ya nyambung lah. Lukas 2:21 Yesus disalib, Firman menjadi daging. Firman adalah Allah, Yohanes 1:1. Firman menjadi daging, ya wajar dong, pantas. Nah, sekarang daging itu mana, Bang? Daging yang dipotong itu kemana? Itu Allah loh. Ikut terangkat ke Ya, langit. kalau firman sudah menjadi daging berarti sudah utuh, termasuk dengan daging dan rohnya. Tidak terpisah di situ. Bang, kalau firman sudah menjadi daging, berarti sudah utuh. Ya firman itu adalah daging itu juga Tuhan. Iya. Nggak bisa gitu. Tidak ada Loh, nggak manusia bisa dan- gitu tidak ada- nggak bisa, Nggak bisa bukan. gitu. Bukan, Bang. Itu Kalau kan kita ikuti penafsiran Yohanes dari 1, abang-abang. bukan. Ya, kita ikuti pemahaman Abang di sini ya. Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 nomor 14. Kalau sudah kata menjadi, berarti itu satu keutuhan. Nah, manusia yang firman yang sudah jadi daging atau firman sudah jadi manusia tadi, ya udah manusia itu adalah berdasarkan dari firman itu. Firman itu adalah Allah. Kan selesai. Firman itu adalah Allah. Kan Allah menjadi Ya udah selesai. Yesus itu adalah firman. Yesus itu juga adalah Allah. Berarti keutuhan dalam diri Yesus itu semuanya adalah Allah. Allah. Konsekuensi yang Tidak ada Abang terima. manusianya. Gitu. Karena itu yang tertulis. Kalau mau jadi Kan manusia ya manusia seutuhnya. Kalau mau jadi Tuhan ya Oh, Tuhan nggak bisa. Itu seutuhnya. kan pemahaman beliau. Tapi sudah Loh, menjadi, Bang. sudah menjadi. Kata sudah menjadi bagaimana itu maksudnya? Saya sudah menjadi kucing, Kalaf sudah menjadi kucing. Kalaf udah nggak ada lagi, yang ada kucing. Kucing meong. Eong, kan gitu. Nggak bisa gitu. Itu kan Loh, pemahaman. terus nggak bisa Kan? gitu gimana? Jadi Tuhan ada berapa? Di situ karena tidak menjelaskan, Bang. Yang situ cuma tertulis pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah, dan Yohanes 1:14 Allah telah menjadi manusia. Hah. Kalau Abang mengatakan Allah telah menjadi manusia di sini, Allah mana lagi, Bang? Ada di atas ini. Berarti Allah ini sudah menjadi manusia di bumi. Betul? Mohon maaf, ya, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai sejahtera menyertai kita semua ya. Mohon maaf. Ini sekedar masukan aja. Aku cuma heran aja, kalian yang Muslim kok bisa masuk ke Injil gitu loh. Sudah, Pak? Istilahnya begini. Oh, itu Istilahnya sudah. begini. Istilahnya Begitu. begini. Sebentar. Iya. Sebentar Oh, iya, ya saya silakan. ngomong. Pelajarinlah ajaran kalian yang Al-Quran dan kita yang Kristen mempelajari ajaran kita masing-masing. Jadi jangan saling istilahnya Apa yang dia yang Bapak lebih benar. Apa yang Bapak Enggak. pelajari coba? Karena kami Kristen
kita Gimana Yesus? percayain Gimana? apa yang tertulis di kitab kita. Iya, sama Pak. Jadi- Kita juga begitu, mempelajari begitu Pak yang tertulis. Yohanes Nah, 5 Yohanes 5:30, Yesus Oh, tidak bisa tidak, berbuat itu- apa-apa itu- dari itu. diriku sendiri kan? Itu berarti Kehendak Kau udah dia yang masuk, mengutus ya? Yesus kan? Nah, kehendak dia yang mengutus Yesus dalam Yohanes 30 ini. Tidak. Di mana mengatakan kepada Kristen sembahlah Yesus? Silakan Bapak jawab pakai data. Kalau Bapak tentang berbicara Berarti- tentang Bapak lebih memahami berarti- daripada saya. Tidak. Daripada Berarti- kami-kami di sini. Silakan Bapak Berarti- jawab. Ini room diskusi kan gitu. Silakan Bapak jawab. Itu kami membaca loh. Berarti Silakan. kau tidak mempercayai keyakinan Al-Quranmu. Oke, Eh, bisa kan di sini ya? Alfi, Karena baca Yohanes kau 5:30. bawa datanya itu dari Gini aja. Injil. Oke. Iya, Kak. makanya Coba kau- Bapak jawab sesuai apa yang tertulis di Injil. Yohanes 5:30, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri Yesus sendiri. Ya kan? Yesus menghakimi, dengar Pak. Ya, dengar. Akhir kata mengatakan di situ, melainkan kehendak Dia yang mengutus Yesus. Siapa kehendak Dia? Sang Pencipta. Kau Di dalam Kisah ambil- Para Rasul 2:32 yang membangkitkan Kau ambil Yesus itu separuh adalah itu. Allah Sang Pencipta. Jadi Yesus bukan Tuhan. Ambil dalilmu itu jangan dari kitab. Silakan Injil Bapak tidak, bantah tapi dalam ambil kitab dari Bapak. Kurangmu. Berarti Bapak Kali taklid kurangmu, buta. bukan Injil. Berarti bukan Injil, Bapak salah kau taklik itu. buta. Ya gini Pak, gini Pak, gini. Taklik buta, iman buta Injil Bapak. Injil Kali. itu Oh, juga dengar. disebutkan di dalam Dengar, Al-Quran. Pak. dengar dulu. Pak, Saya bentar, ngomong Pak, dulu, saya bentar. ngomong Injil dulu. itu juga Oh, disebutkan cuma- di dalam Al-Quran, ya. Taurat juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ya Tidak. Pak. Boleh. Sebentar. Nabi Isa alaihissalam juga disebutkan dalam Al-Quran. Di sini kami membela Isa al-Masih atau Yesus yang kalian tuhankan. Nah, kalian memfitnah Yesus itu pernah mati, dibunuh, disalib, diludahi, ditabok. Coba kau baca dipukuli. di Ali Imran ayat 3 itu. Coba baca. Apa isinya Pak? Iya, Yesus Alif, Isa Lam, adalah Mim. hamba. Artinya di situ Allahu la menurunkan ilaha illa huwal haq. kitab Al-Quran kepada dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah Sebelumnya. diturunkan sebelumnya. Sebelumnya. Gitu. Iya. Betul, Itu toh? makanya saya bilang tadi, Allah di dalam Al-Quran itu menyinggung Injil. Tidak usah kau Injil bahas. Yesus mana, Pak? Injil Yesus Allah mana Pak? Injil Allah. Injil Tidak Allah mana salah katanya? kau itu, berat. Injil Allah mana? Injil Yesus kemana, Pak? Lah, Kisah Injil Para Alkitab Rasul lah. 8 nomor 35. Lah, Kisah ada Para Rasul lembaganya, 8 Bos. nomor Ada 35. lembaganya. Cuma heran. Cuma heran sama boleh? Yang kalian. negara. Alfi ngomong, Cuma boleh Alfi heran. ngomong, boleh Alfi Kenapa ngomong. kalian Alfi ngomong. mau debat Iya, bukan debat boleh. tapi diskusi, Boleh Alfi tetapi ngomong. kalian bawa dari Injil. Terus Al-Quranmu kalian itu kalian percaya apa Boleh. enggak? Iya, Ayo udah Bapak jawab. Iman Iya, mah, boleh, iya, Kalian jawab berarti aja. kalian nggak percaya. Berarti Kalian ambil dari Injil. Bapak cuman iman buta, padahal Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku dan akulah Tuhan, dan Sang Nah, Pencipta itu kan- tidak pernah mengatakan kepada itu Kristen kan tidak sembahlah ada di Yesus Al-Quran, dalam tidak Yohanes ada di 5:30. Al-Quran. Ayo, mana datanya? Tidak ada di Gini. tidak ada di Nah. Al-Quran, kan? Allah. Tidak ada di Sudah Al-Quran. fix, Bapak iman buta, Bapak ajaran Paulus, Boleh. bukan boleh, ajaran Alfi. Yesus. Tidak ada di Boleh Alfi ngomong Ajaran ke Pak Alek. penghujat Yesus. Jelas? Boleh. Bapak ajaran penghujat Yesus. 1 Korintus 5 nomor 7 yang disembeli seperti hewan. Siapa itu? Yesus. Yang disembeli domba itu sebenarnya itu Yesus. Berarti Bapak ajaran Paulus. Penyembah apa? Boleh. Bapak. Alfi ngomong ke Pak Alek. Yesus ternyata mengatakan Pak di Markus 12 nomor Sebentar, 29. saya ngomong sebentar. Ya, Menyembah Pak. manusia. Ternyata Yesus mengajarkan kepada apa murid-muridnya Mengatakan, Markus 12 "Aku nomor dan Bapakku 29. adalah satu." Hukum yang terutama itu ialah dengarlah hai orang Israel, bukan orang Kristen, Pak. Ya, dengarlah hai orang Ya, Israel, siap. bukan orang Kristen. Tuhan Allah kita, Tuhan dengar. itu Esa. Kasihilah Ya, Tuhan siap. Allahmu Saya dengan segenap pahami hatimu itu. dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bukan orang Kristen. Kapan Yesus mengajarkan kekristenan? Oh, tidak. Kristen Tidak, ini kamu jawab. lahir di Antioquia, Pak. Ya, jauh setelah Yesus terangkat. Siap. Nggak pernah baca kitab Ya, ini Bapak. Bapak. Ketawa-ketawa nggak pernah baca kitab. Iya, Yang iya, bawa iya. Kristen Dulu, siapa? Yesus kapan nggak mengenal Yesus pernah Kristen. mengajarkan kekristenan? Apa Yesus Kapan mengenal Yesus pernah Kristen? menyelamatkan orang Kristen? Saya tanya Bapak. Di mana Ada Yesus nggak menyebut di Bible, Kristen, Pak? Di Bapak? mana? Yesus itu menyelamatkan orang Kristen masuk Yesus ke surga. menyebut Silakan. Kristen aja nggak pernah. Saya Cica, mau tanya nggak tahu begini. apa Saya yang mau Bapak tanya ngomong. begini.
nggak bawa data, Kalau cuman kalian mau diskusi, ya mau maaf ya, kalau kalian mau diskusi, bukalah Al-Quran kalian dan kami buka juga Injil kami. Jadi ada datanya di Nah, iya, di mana silakan ada Bapak tertulis tanya. di Al-Quran. tanya kepada Di mana kami di ya, situ kami ada tanya kepada Bapak. Bisa nanti nanya. Di situ ada tertulis Al-Quranmu ada tertulis. Kisah para Ada tertulis. Rasul 11, 25, 26. Ada, Ya, Kisah para Rasul ada di- benar. Kristen itu Kisah para Rasul dibawa ada di oleh Saulus Al-Quranmu. atau Ganti-gantian Paulus. Kisah Itu para Rasul ada di Kristen pertama Al-Quranmu. kali di Antioquia. Buka Kisah kisah para para Rasul Yesus ada di tidak Al-Quranmu. kenal dengan Kristen. Yesus tidak Ada pernah di menyebut Al-Quranmu Kristen. itu. Di mana dalil Kalau Yesus ada menyebut di Kristen? Al-Quranmu itu Di tunjukin mana dalilnya. dalil Yesus menyebut Kristen? Saya minta. Mana Mana tunjukin Al-Quranmu ada. Al-Quranmu ada Nggak tertulis tahu. di situ. Ada Kau cuma mau cari poin. Aku dulu kau. nanya. Jawab aja Pak, di mana Yesus menyebut Aku Kristen? dulu Jawab. nanya. Gantian dulu nanya gantian. Saya kasih tahu ya, Yesus itu tidak menyebutkan Kristen. Yesus itu Terus? untuk seluruh umat, mengampuni seluruh umat. Saya Kau tanya beragama. lain, Bapak jawab lain. Kau Jadi yang tanya membawa bagaimana Kristen tadi? siapa? Coba saya tanya, yang membawa Kristen siapa? Aduh. Kalau kami Kristus, Kalau kami kalau itu untuk Kristus. Aduh. Alfi, Kau tahu suaramu pelan Alfi. arti Kristus? Tahu asli Iya Kristus? bang, nggak bisa kuat suara Alfi. Alfi ngomong Halo. dikit. Bisa gantian dulu. Enggak. Saya cuma heran aja. Lalu Kalian itu loh. pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Tapi Ya kami kan? Bentar. Dan ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama kami dengan ini, jemaat saya itu cuma 1 bilang tahun begini. lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah para Rasul 11, 25, 26. di Al-Quran ada? Di Al-Quran Berarti ada? Yesus Di Al-Quran tidak ada? pernah tidak pernah Enggak usah kau meleset dulu. Aku Yesus tanya di tidak kenal Al-Quranmu ada Kristen, tertulis? Pak. Yesus tidak pernah kenal Kristen. Emang kenapa? Di Ada Al-Quran, di Enggak. Al-Quran Enggak. itu ada Enggak. tertulis. Gantian dulu, Enggak, gantian. ajaran Paulus. Al-Quranmu? Ngapain ditulis di situ, Pak? Enggak ada. Ajaran Paulus. Yesus ada. bukan ajaran No, nabi-nabi. Yesus menyembah Satu kepada dulu. Allah Sang Makanya- Pencipta. Yesus menyembah kepada Sang Pencipta. Makanya- Silakan Alfi, silakan. Enggak ada ilmu Bapak ini. Makanya Silakan. Bro, sekarang aku nanya dulu. Tuhan Aku nanya kami, dulu. Tuhan kami mau naik, Bukan, kita mau ambil general naik ke dulu. surga. Jangan perang dogma. Jangan perang dogma Sebentar, dulu. saya ngomong dulu. Saya Jangan ngomong perang dogma sebentar. dulu. Jangan perang dogma Oh dulu. tidak, Aku tidak. Kita balik naik dulu ke Gantian nanya yang awal. ini. Ambil Jangan datamu bertanya. dari Al-Quran, jangan ambil dari kitab, ambil Jangan Al-Quran. bertanya. Ya udah jawab Jangan- aja, jawab aja. Siap, saya Aku tungguin, saya nanya dulu tungguin. nih. Saya Jawab, tungguin di data mana dari Yesus Al-Quran. mengatakan Ya. dia itu Allah? Ayo. Allah. Aku naik dulu nih. Jangan perang dogma dulu. Jangan Alex. perang dogma dulu. Nah, pertanyaan Generalisasikan dulu. Simon Mata. jelaskan dulu ayat Al-Imran ayat Ya. 45. Ya, Coba jelaskan dulu. ya. Oke. Bisa kalian jelasin nggak? Bisa. Coba jelaskan. Bang, kenapa sih itu, Bang? Ya, abang coba bang baca dulu. Ya udah, baca aja. Baca Arabnya coba. Baca apa? Baca Arabnya ayo. Nggak bisa aku baca Arab, maka aku suruh kalian. Kan gitu, kayak mana ya? Nah, nanti kan terjemahannya, kalian terjemahkan kan gitu. Biasanya Kan keluar diskusi. anak kucing biasanya. Jadi, Kenapa di sini, Bang? Ingatlah ketika Iya, malaikat pakai berkata, coba. "Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan," ya. Nah, dengan kalimatnya terus kenapa, Bang? Yang datang daripadanya nama Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka dunia akhirat. Kenapa sini, Bang? Terkemuka kenapa? Itu di Al-Quran tertulis kan di situ Isa itu loh. dijelaskan. Di Al-Quran iya. sudah jelas. Iya. Terkemuka. Ini jawabannya ini. Ini Terkemuka jawaban. dunia dan akhirat. Iya. Kenapa? Emang dia Itu kan utusan? terkemuka dunia dan Iya, akhirat. dia utusan Allah, Nah, bukan Allah. Dia bukan pencipta. pertanyaanku, Sudah terang. Dia utusan. Iya, tunggu satu-satu. Dia utusan. Bapak ketawa, padahal Bapak ketampol nih. Jadi Itu sudah jadi- tertulis. Dan di ayat ingatlah Al-Quran ketika itu. Allah Sudah berfirman tertulis. di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116. Sabar. Dan ingatlah Satu-satu, ketika Bang. Allah Satu-satu berfirman, siapa? "Wahai Gantian, Isa putra gantian. Maryam, engkau kah yang Gantian, mengatakan kepada gantian. orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuan selain Allah?"
Jawab Isa. Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Gantian, Jika aku bro. pernah Itu mengatakannya, belum tentulah selesai, engkau bro. maha mengetahui, Belum telah selesai. mengetahui. Belum selesai. Jadi belum Yesus selesai. bukan, Belum Nabi Isa selesai. bukan Tuhan, Pak. Sabar, Terus sabar. kenapa kau Sabar, bro, terkemuka? sabar. Makanya Jangan kalau Terus kamu kenapa kau terkemuka? ambil ayatmu dari Al-Quran. Nah iya, terus Selesai kenapa aja. Yesus bukan sang pencipta? Nah, Di iya, dalam Bible-mu kan mana? itu Mana ter- Yesus sang pencipta mana? ter- Mana Bible-mu? terkemuka Di dalam Al-Quran dunia jelas. dan akhirat. Nabi Isa hanya utusan Itu Allah. Aku belum ngomong apa-apa loh. Aku belum ngomong apa-apa. Sabar dulu kau. Aku masih ngomong. Wah, ayo terkemuka kau, loh. Udah ayo panas. ngomong aja. Udah Ngomong. panas. Jangan Eh, panas. jangan dong, Kalau santai-santai, kalau santai-santai. Kalau jangan Udah jelas itu. jangan nanti Tunggu, Roh tunggu, Kudus Bang. turun Bang nanti Alex, tolong, Bang hari Alex, Minggu. tolong. Nyantai Siap, aja hari bang, Minggu kalau saya kami bisa bagus. jawab, abang nggak bisa jawab, malu ah. Ini nggak apa-apa. Iman buta bang Alex Terkemuka ini. dunia dan akhirat. Malu bang, Jadi, banyak orang yang Tunggu nonton. dulu bro. Nggak ada Tunggu, data, saya abang satu tunjukkan ngomong. mana Yesus mengaku dia itu Allah. Ayo kalian dua jawab. Mana? Tunggu Yohanes dulu. 5:30. Silakan kalian jawab. Terkemuka dunia dan Iya akhirat. udah, emang Udah. kenapa kau terkemuka? Nabi-nabi nggak masalah. Berarti yang lain nggak terkemuka dong. Kami Islam tidak bisa membedakan nabi-nabi, ya kan? Enggak, Itu pertanyaanku jawab. bentar dulu. Jangan Iya itu saya kau- jawab. Ya nggak bisa lah. Itu perintah Allah, nggak bisa. berarti yang Nggak lain bisa nggak membedakan terkemuka nabi-nabi. Mereka Kenapa? ada kelebihan-kelebihan Kenapa tersendiri seperti kalian contoh. selalu mengagung-agungkan Seperti Nabi besar? seperti contoh, seperti Yang kalian contoh, katakan Nabi contoh terakhir mujizat itu. Nabi Musa, ya kan? Mujizat Nabi Muhammad. Iya jelas. Kenapa? Kenapa? Tapi jelas di sini katakan. Iya yang jelas. Terkemuka, Terkemuka. yang Emang kenapa? adalah Bukan Nabi sang Isa. pencipta. Yang poinnya terkemuka bukan sang adalah Nabi pencipta. Isa. Yang Tapi poinnya bukan sang selalu pencipta. mengagung-agungkan Nabi Itu besar aja. Poinnya kenapa? Ada nggak dalil yang mengatakan dia itu terkemuka Nabi Kalau besar itu? ambil dalilmu Terkemuka. dari Quran, kalau ambil Makanya, dalilmu dari Quran, Eh, jangan dek, boleh dek. bukan gitu. dia. Yang pasti di dalam Quran Ini surat mesti- Al-Maidah dengar. Dan Kalau kau ingatlah berpendidikan ketika emosi sang kau. pencipta Oh, dengar. pelan-pelan Dan aja. ingatlah dengar. Kamu kan saya mau jawab. Dan ingatlah ketika sang pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, Maha suci sang pencipta. Tidak patut bagi Nabi Isa mengatakan apa yang bukan hak Nabi Isa." Jelas Nabi Isa bukan Tuhan. Terus pengaruh apa? Oke, tidak masalah. Apa yang pengaruhnya? Nggak ada ngaruh. Nggak ada ngaruh. Nggak ada ngaruh iman kami. Yang saya tanya kepada Anda, Bapak Alex, di mana Yesus mengatakan sembahlah aku dan aku adalah Allah sang pencipta. Kisah para Rasul 2:32, dengar kalian. Dan di akhirat Allah yang membangkitkan Yesus. Bisa Coba nggak? buka. Siapa yang membangkitkan Yesus, Alex? Alex, Yang- kau dengar? Kenapa? Siapa yang membangkitkan Ya, siap. Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? dan akhirat. Nggak bisa kalian jawab. Siapa yang membangkitkan Yesus? Saya tanya, jawab. Dengar, jangan Jawab. ngotot, santai, slow, Ya, jawab. slow. Saya Slow. jawab. Slow. Saya jawab, Siapa yang slow, membangkitkan ya, Yesus? slow, Ayo, slow. slow. Iya, slow. Siapa yang membangkitkan Satu-satu Yesus? ngomongnya Ya, kalian. diam kau ah. Udah Alex saja kau diam. Bacot kau. Bacot kau ha. Kiper lah. Macam pula kau ah. Kiper. Nggak ada ilmunya kau, nggak bisa menjawab. Siapa yang membangkitkan Nggak ada Yesus? ilmunya. Yang Nah, membangkitkan yang Yesus terkemuka siapa? Kalian bisa dua kau jawab. jawab. Ayo jawab. Kalian berdua jawab. Siapa yang Terkemuka membangkitkan Yesus? dunia dan Alex. akhirat. Nggak bisa kau jawab. Alex jangan nangis. Wah. Yang membangkitkan Yesus siapa? Terkemuka Malu dunia dan nih, akhirat. 1000 orang nonton nih. Jawab. Siapa yang membangkitkan Aku Yesus? enggak malu, cuma aku kedengarannya kayak Siapa yang membangkitkan Lalu, Yesus? lalu kau. Nah, siapa yang membangkitkan kalau Yesus? ini sudah kerasukan setan ini. Saya enggak kerasukan setan. Diam aja. Alex, kamu jangan iman buta. Nggak bisa Yang dia jawab bangkitkan Bang Yesus. Alex. Alex, yang bangkitkan Yesus siapa? Enggak gini. Nggak bisa Bang Alex sedikit jawab. saya Alex, kau jawab. Jangan ku cabut kacamatamu Slow, situ. slow. Aku Slow. macam mana pula kau? Ku Jangan cabut pula. kerasukan setan, slow. Jangan kerasukan setan ya. Buka slow. kacamatamu terus kau baca. Banyak. Sorry saya telat menanggapi tadi perkataan Bapak ini tadi bahwasannya Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dengan mati di tiang salib. Tapi nyatanya semua perintah-perintah itu masih ada, aturan-aturan itu masih ada, dan masih ada lagi agama setelah Kristen.
Nah, jadi kalau seandainya Yesus ini sudah menjadikan tumbal sebagai dosa umat manusia, tidak ada namanya lagi larangan. Kita sudah hidup bebas. Kita bisa berzina kepada siapa saja, perempuan semana saja. Kita bisa membunuh siapa saja. Di ayat mana itu? Di ayat mana itu? Loh, tadi Anda menyatakan bahwasanya Yesus datang. Karena kau Ya, tidak saya telat mengimani karena Yesus. tadi saya lagi lagi ada kerjaan. Ya, Karena kau Anda tidak tadi menyatakan mengimani. bahwasanya kedatangan Yesus Cinta salawat Bang, di ayat mana? tadi abang yang menyatakan. Di ayat mana? Tadi Kasih Anda yang tunjuk menyatakan, Anda pura-pura lupa atau lupa beneran? Yesus Siapa yang datang menyatakan? untuk Kau nanya menyelamatkan jangan seluruh separuh-paruh. umat manusia. Maka tadi di awal saya mengatakan bahwasanya saya telat untuk menanggapinya karena saya ada kerjaan tadi. Apa Tapi yang mau saya kau rekam tanggapi? bahwasannya Anda tadi mengatakan Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Betul. Nah, Yesus sudah melakukannya. Ya, Yesus Betul. sudah melakukannya. Betul. Menurut iman kalian bahwasanya Yesus mati tergantung di kayu salib. Nah, Betul. sudah jelas misinya sudah selesai, penyelamatannya Betul. sudah selesai. Tapi nyatanya Betul. orang masih berdosa. Siapa bilang? Oh, siapa yang bilang? Saya bilang. Oh, Anda nggak yakin kalau Anda masih berdosa? Saya bilang, kan saya mengimani Yesus, saya berdosa, saya minta pengampunan kepada Dia yang penebus kami dong. Hah, gimana sih? Siapa bilang? Loh, tapi dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah menyelamatkan Iya, seluruh umat untuk manusia dengan mati di tiang salib dosa-dosa dengan secara terkutuk. Yang percaya. Percaya ya. Kalian percaya nggak? Yang percaya bagaimana? Kalian percaya nggak? Tuh. Kami percaya dia sebagai nabi. Kami memuliakannya dia sebagai nabi Penebusan dan dia dosa. tidak mati, tidak pernah mengalami Penebusan kematian, dosa, tidak katanya. pernah Sekarang dijotos kutanya oleh balik, kutanya tentara balik, Romawi. Kolek. Gagal logika kamu, Dek. Gagal logika kamu. Kalau kau percaya Yesus Sebentar. sebagai nabi, Yesus tidak pernah ayat mengajarkan doktrin. 45, dikatakan Yesus itu terkemuka dunia dan akhirat. Terkemuka Berarti yang lain menyatakan nggak? itu siapa? Nah, Sang pencipta yang di menyatakan itu kepada Yesus, kepada Isa Al-Masih. terkemuka dunia Dia dan terkemuka akhirat. dunia dan Berarti, akhirat. Yang milik satu-satu milik ngomong, dunia Le. dan Tunggu akhirat dulu, siapa, dulu. bro? Tadi dengarkan aku ngomong. Le. Pemilik dunia dan akhirat Satu. siapa? Aku tanya Satu, samamu, Le. pemilik dunia dan akhirat itu siapa? Kalau ngomong aku duluan aku. Siapa pemiliknya? Jawab dulu pertanyaanku. Pemilik dunia dan akhirat itu siapa? Jadi kau yang jawab, jangan aku yang jawab. Itu kan ayatmu. Iya, Nanti ya ada pengalaman wajar. kita. Yang menyatakan itu, yang memberikan gelar itu kepada Isa Al-Masih adalah Allah, sang pemilik dunia dan akhirat. Nah, Memang betul? Yesus Nah, pemilik oke. dunia akhirat. Nah, Sebanyak tunggu dulu. 25 kali di Tunggu dalam dulu. Al-Quran disebutkan nama baginda Yesus Isa Al-Masih disandingkan dengan nama ibunya. Supaya apa? Supaya dia anak manusia. Agar kami umat Islam tidak terpedaya dengan kalian yang sudah menuhankan, Jangan yang sudah kalian. sesat. Jangan bawa kalian. Nggak boleh gitu. Kalian sesat. Kalau kau nggak, kalau Agar kami tidak terjerumus. Nggak bisa Maksud kau dari bilang ayat, sesat. maksud dari perkataan Allah menyebutkan Nabi Isa alaihissalam disandingkan dengan nama ibunya atau dikatakan Isa putra Maryam agar kami tidak ikut tersesat seperti kalian. Nah, Bahwasanya itu kan Yesus itu kata. adalah anak Allah. Enggak, tunggu dulu satu-satu. Yang Aku menyatakan belum anak ngomong. Allah Udah, itu udah adalah siap, udah siap setan, ngomong. iblis. Udah siap Yesus ngomong. tidak pernah Aldi. menyatakan dirinya itu adalah anak Allah. Satu- Yang satu- menyebutkan satu- anak satu- Allah itu diam kau. siapa? Setan. Diam kau. Berpendidikan. Nggak ada. Yesus Yesus melarang Kan membunuh. berpendidikan. Yesus Nah. melarang berzina. Sama Apa pula dengan kalian sama Yesus Allah. disalib terus Yesus masih melarang? Penebusan dosa di mana? Gabrul kalian tuh. Ngomong dengan Goblok. binatang, apa? 1 Korintus 4 nomor 10 Kristen Satu-satu bodoh karena ngomong, Kristus. woi, Ketua. Hah. Satu ngomong. 1 Korintus 4 nomor 10 Kristen goblok karena Aku belum siap ngomong Kristus. sama abang yang ini. Tanggapi. Yesus larang membunuh, Yesus larang berzina. Mana pula ini penebusan dosa? Apa arti disalib? Disalib buat dewa Molok. Tanggapi lah ya, tanggapi Buat lah. dewa Molok kalian tuh. Santai. Yesus. Di dalam Ya. Al-Quran, Al-Imran surah 45, Allah menyatakan kepada Isa Tolong bang, aku alaihissalam. dulu bang. Ya, Gantian bang. ya, dengar ya. Dalam Al-Quran dengar kau. Al-Imran yang Anda bawakan tadi, surah Ya, surah Bang, Al-Imran ayat ke-45, Allah Betul, menyatakan kepada Nabi Isa alaihissalam yang sebagai utusannya, dia dikatakan terkemuka dunia dan akhirat. Iya, nggak ada masalah karena Allah yang menyatakan ya, itu. sekarang- Tapi sekarang pemiliknya pertanyaan lagi, siapa Bang. kalau bukan Allah? Silakan Anda buka Iya. Al-Maidah 17.
Silakan Tunggu, Alfi, Bang. tunggu sabar. Ini dulu Kita kita bahas, selesaikan Bang, ini. jangan dikaitkan. Jangan Al-Maidah dikaitkan, 17, Bang. Alfi, silakan. Satu Bang, satu-satu. Sebentar, Nah, sebentar. ini kan- Biar kita clearkan ini, biar kita clearkan. Al-Maidah Nanti 17, Abang Alfi. buka itu. Aku tanya lagi nih. Ini dulu selesaikan ayat yang ini, baru kita sandingkan lagi, gitunya. Iya, Satu-satu. sanding. Iya. Nah, aku tanya dulu kan ini kan Bukan, terkemuka ini dunia ada, dan ini sandingannya akhirat. ini. Ini Nah, sandingannya, tunggu dulu. ini sandingannya. Selesai dulu. Sebentar, Selesai dulu ayat sebentar. yang ini. Oh iya, Iya. silakan lah, Bang. Silakan, Kita silakan. sandingkan ini. Al-Maidah Ah. 17, Alfi. Tolong, Dek. Iya, Bacakan Al-Maidah ayat artinya. 17 dikatakan sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah ketika dia berkehendak membinasakan Al-Masih putra Maryam? Nah, itu. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah kalau Allah berkehendak untuk membinasakan Isa putra Maryam, ibunya dan seluruh umat manusia. Nggak ada yang menghalangi kalau itu Allah berkehendak. Ya, kalau Nah, Allah harus berkehendak, tapi Allah tidak mau menyatakan itu. Allah punya cerita, Allah punya skenario. Ya, silakan. Iya, kan udah begini Bang. Aku kembali ke Al Imran ayat 45 ini, udah jelas dikatakan di situ terkemuka dunia dan akhirat. Nah, Iya. sudah, berarti Udah, terkemuka. oke. Iya, Nah, kami mengimani. Karena itu tunggu dulu, firman Bang. Allah. Satu-satu. Benar. Tadi aku dengar Abang ngomong, segantian lah. Ah, Segantian oke, lah siap, pula, ya, siap. ya kan? Hmm. Nah, Baik, kan ini Mak, baik, udah baik. jelas terkemuka Baik, dunia Mak, dan baik. akhirat. Nah, Nabi besar yang abang-abang agungkan 1 Korintus itu, 4 nomor 10. apakah ada mengatakan dia itu terkemuka dunia dan akhirat juga? Nah, sementara di mana-mana selalu nama dia yang diagungkan, nama Nabi Isa tidak, kan gitu pertanyaannya. Sementara si Nabi Isa terkemuka, dia tidak ada setahu saya ayat yang mengatakan dia terkemuka dunia dan akhirat. Kenapa selalu nama-nama dia dinaikkan? Kenapa nggak nama Isa Al-Masih kan gitu? Iya, Nah, tapi itu jelaskan begini, iya saya tanggapi, oke. Tapi begini, bedanya Rasulullah dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, nama Rasulullah itu hanya disebutkan 5 kali oleh Allah, dan itu tidak disebutkan secara langsung dengan namanya, yaitu dengan nama kasih, dengan sebutan kekasihnya, ya Anbiya, Yasin, ya Nabi. Jujur, dia baik Nah, hati, tuh. yang punya karunia. Jadi kalau saya kan tadi sudah saya jelaskan juga tentang Nabi Isa alaihissalam sudah sebanyak 25 kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disandingkan dengan nama ibunya, lalu ditegaskan dengan dikatakan putra Maryam, bahwasanya Allah itu supaya kami umat muslim ini tidak ikut menjadi seperti kalian. Nggak bisa, Alfi, Bang. Abang nggak bisa Alfi ngomong buka, sepanjang. bukan cuma Iman- emang kamu iya. pikir cuma Nabi Isa Iman terkemuka? abang, iman abang, iman kami, iman Alfi kami. buka Al-Azab, Sebentar, Alfi, sebentar. Al-Azab 69. Eh, Wajian Iman di abang, situ. iman abang, iman kami, iman Gila, kami. gila, Nggak bisa kodian, bilang kayak kodian. kalian. Emang cuma Nabi Apa? Isa itu terkemuka. Umat muslim Wajihan. ini tidak semua Sultan. paham tentang agama. Ya, Alfi, buka, Maaf, Alfi. Ya, bukan saya merendahkan teman-teman saudara-saudara saya muslim yang lainnya. Ada Bang, ini kan kita hidup di Al-Azab. Indonesia ya. Indonesia, Quran ya. surat Al-Ahzab ayat 69 di situ Indonesia. wajihan itu Sila terkemuka. pertama itu Nabi Musa ketuhanan juga yang terkemuka. Maha Emang cuma Esa. Nabi Jadi, Isa. Kita nggak perlu sampai bilang Eh. agama orang salah, agama ini salah, nggak perlu begitu Bang menurut saya. Karena kan kita hidup di Indonesia, ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Iya, Nah, siapa jadi kita siapa yang Esa? menghargai Yesus agama orang. Esa apa Mau tidak? agama orang benar, mau agama orang salah, abang nggak ada hak mengatakan itu tersesat. Kan gitu, ajaran sesat abang nggak ada hak. Bukan seperti itu. gitu. Al-Quran gini loh, Bro. Jadi kalau Gini loh, abang supaya memahami gini, Al-Quran itu sudah jelas. Al-Quran Allah menerangkan atau menyebutkan Nabi Isa alaihissalam ini disandingkan dengan nama ibunya. Dalam arti kata Allah Wajihan itu. mewanti-wanti supaya umat muslim tidak menjadi tersesat. Bahwasanya Umat ditegaskan muslim, kan? Isa ini adalah anak manusia, putra Maryam. Di Siti situ Maryam Alfi ibunya. di Al-Imran ayat 45 kan yang didekatkan Gitu. kepada Allah kan. Nah, seperti yang di dalam Quran surat Al-Ahzab itu ayat 65 itu Nabi Musa juga itu dengan kedudukan terhormat di sisi Allah. Nah, itu wajihan, terkemuka juga itu. Terkemuka nggak Bang? Terkemuka. Bentar. Mana? Ini. Coba buka kata-kata Arabnya wajihan, Gini. wajihan. Iya. Nah, Wajihan. mana? Wazihan. Iya. Bang Simar Mata. Bang Simar Mata. Perlihatkan. Saya bacakan dulu ya. Silakan. Al-Ahzab ayat 69. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Kedudukan terhormat ini menggunakan kosakata ini nih, Wajihan. wajihah, orang Buka terkemuka. Quran surat Al Imran ayat 45 tadi. Oke. Kita ke Imran tadi ya. Hanya Bukan tunggu sabar kok bro, jangan dar. Nanti silakan lagi. Alex boy. Kalau buka database ini kan enak. Kan bagus. Kabur. Bagus. Nih. Kabur. Nih. Kabur. Kan Ini, bagus nih. kalau buka database. Di Ali Jadi kita Imran, tuh saling di Ali Imran tahu. ayat 45 juga menggunakan kata wajihah tuh. Seorang terkemuka. Iya. Iya, artinya begini, Bang. Nah. Yang mana dia tadi? memiliki Mana? dunia dan akhirat ini Terlempar. siapa? Allah yang punya. Ya. Bentar. Contoh begini. Bentar. Bentar. Saya punya panggung. Ya, silakan. Saya punya panggung konser. Lalu di Panggung situ juara, ada panggung artis. Nah, artis ini terpopuler di panggung saya. Panggung saya itu dia populer gitu. Yang punya panggung siapa? Inilah penyanyi yang sangat terpopuler di panggungku. Penyanyi siapa namanya? Salim Iklim contohnya. Nah, kan? Dia terkenal sih, terpopuler di panggung saya. Yang punya panggung siapa? Saya yang punya panggung. Begitu juga dunia akhirat itu siapa yang punya? Allah yang punya. Ya, yang menghendaki dia terkemuka itu ya adalah Allah. Itu, Bang. Gak ada masalah sama kami. Gak ada masalah sama kami. Kalau ini kan lebih enak ini diskusinya. Maksud saya tadi itu pertama, pemula saya masuk tadi itu ngomongnya begini ya. Pelajarilah keyakinan Al-Quranmu dan Ini biar Raffi saya- jawab nih. Enggak apa-apa. Biar Raffi jawab. Bisa saya jawab. meyakini Habis silakan. skill saya. Jadi jangan Oke. dari separuh yang kalian tahu dari Injil terus masuk mau dapat ke Al-Quranmu, itu loh yang maksud saya kan. Iya. Itu kan enak. Jadi kita itu saling berdiskusi nih. Iya. Jadi Oke, Pak. kita itu istilahnya begini, kita itu tidak tahu ya, karena ajaran saya, kalau ajaran saya, Tuhan Aduh, saya, Tuhan kepanjangan. Yesus saya, Tuhan Iya. Yesus saya itu tidak memilih orang yang beragama, yang sholat 5 waktu, atau Iya. yang Udah, selalu bisa saya tanggapi. di Bisa saya gereja. tanggapi. Enggak, bisa saya tanggapi enggak? Kepanjangan. Bisa saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Kan gitu. Silakan. Ya, silakan. Baik. Kalau narasi Bapak seperti itu, coba Bapak pergi ke universitas yang mempunyai jurusan tentang studi perbandingan agama. Bapak hancurkan aja tuh gedungnya, Pak. Kalau saran saya ya, Fakultas Studi itu. Perbandingan Agama yang mempelajari tentang kitab-kitab antar agama. Itu tuh Bapak larang aja, Pak. Silakan. Tidak. Kalau Kok kalau tidak? agama kami Kok tidak? itu agama kami Ajaran itu kasih. Ajaran kasih. Itu. betul. Ya, Tidak artinya memilih Pak, artinya Indonesia tidak melarang, Indonesia ini Pak, negara kita ini tidak melarang, asalkan jangan ada hujatan terlalu berlebihan. Gak ada larangan Pak, untuk mempelajari ajaran kasih nggak? tidak ada masalah. Jadi ada lembaga yang mengcover semua ini Pak, ada lembaga yang mengcover. Yang penting jangan dia monolog terus menghujat. Betul. Ini ajaran kan kasih keyakinan enggak? kita Enggak. masing-masing. Ini ajaran kasih enggak? Karena Ini begini, ajaran kasih. karena tadi Pak Alek, tadi bilangnya Pak Alek, dari kampus ini atau ajaran universitas kasih apa nggak? itu ya. Pak Alek, ini ajaran kasih enggak? Gimana? Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini tulisan Di merah. mana itu? Lukas 19 nomor Lukas 27. 19:27. Nah, ini ajaran kasih enggak? Saya Nah, kan gitu. mohon maaf, saya tidak terlalu paham. Maksudnya saya Kristen tapi saya tidak terlalu Nah, baca masalah sekarang Injil. kelihatan kan Ya. Pak,
perbedaan kapasitasnya gitu. Kelihatan kan? Oh tidak, berarti istilahnya Kok begini, tidak? berarti enggak, tidak? istilahnya sampean itu tunjukin ayat-ayat itu seakan-akan sampean itu lebih mulia, iya toh? Aku tahu, Enggak, Pak. aku paham. Saya mengeluarkan Mohon maaf. begini. Saya mengeluarkan Jadi mosi. begini sebentar. Saya mengeluarkan mosi. Sebentar saya ngomong. Jangan menjadikan dirinya itu sebagai Firaun dan memenangkan sendiri, dan orang lain itu mesti ikut dan masuk dalam pikiran dia. Maaf, Ya, saya tidak kayak Enggak. begitu. baik. Sekarang yang saya tampilkan ini adalah aplikasi yang disebut sebagai Alkitab gitu. Isinya tuh kitab-kitab mulai dari Kejadian sampai Maleaki. Sekarang saya mengeluarkan mosi bahwasanya ini adalah kitab yang gagal suci. Oh, itu menurut Menurut saya gitu ya. Menurut saya gitu ya. Kalau saya tidak, Enggak, saya punya keyakinan enggak. dan saya punya pegangan Enggak. sendiri. Enggak menurut saya. Enggak menurut saya itu, Pak. Menurut kekristenan sendiri. Mau saya buktikan? Menurut kekristenan silakan sendiri. buka aja, tapi saya tidak yakin dengan apa yang kamu buka itu. Saya berpegang sama kitab Iya. Injil saya. Saya berpegang Iya. itu aja. Silakan mau buka mau cari di web manapun. Iya. Saya Di berpegang. Bible Bapak juga Pak, tidak mengajarkan Iya. toleransi Pak, tidak mengajarkan toleransi. Saya buka datanya ya Pak ya. 2 Yohanes 1 nomor 10 dan 11. Silakan dibuka Alpi. 2 Yohanes 1 nomor 10 dan 11. Itu kan cuma separuhnya, separuhnya. Enggak kan Pak, yang- enggak Pak, bukan iya, walaupun itu cuma separuh, tapi itu jelas perkataannya Pak, perkataan Yesus di situ. Iya. 2 tahu Yohanes saya. 1 10 dan 11. Silakan Alpi, dibacakan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, oh ini tahu nih. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yakni ajaran Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Nih, kita baca dari Di ajaran di Bible, Pak. Ajaran di Bible kan ajaran Kristen, Iya. Pak. Iya, Ulang, saya. Ulang, Pi. Kita baca dari 9 nih biar lebih paham nih Pak Alek. Ya, Setiap silakan. orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yaitu ajaran Kristus yang disebut Kristen, ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah kamu memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, itu, Pak. Tidak ada toleransi, Pak, di situ. Bisa Tidak ada menjelaskan ajaran. artinya? Bisa Iya, menjelaskan artinya? Artinya, Bapak tidak boleh memberikan salam kepada orang yang tidak seiman dengan Bapak. Salah. Ya, silakan pemahamannya bagaimana? Silakan. Ya, Itu kan silakan. cuma bisa baca kan? Cuma bisa Ya, silakan. baca. Iya, ya seperti itu tulisannya, Pak. Itu artinya bukan memberi salam, tetapi menjauhi orang yang tidak percaya atau orang yang melenceng dari ajarannya itu, ajaran Kristus. Dilarang masuk ke dalam rumahmu. Tidak boleh masuk ke dalam rumahmu. Nah, itu maknanya. Iya, artinya tidak ada Artinya toleransi itu, di sini, jadi. Pak. Pak, Oh, Pak, tidak. ya kita, Tidak. Pak, kita bermain di bahasa Indonesia ya. Dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Bisa Bapak artikan kepada saya ini makna kalimat ini seperti apa? Dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Cukup kutipan ini aja. Tolong jelaskan Dan kepada saya. tidak bisa, ke bawahnya ada. Tidak bisa cuma Iya, ada ke bawah, komanya terus kamu ke bawahnya berhenti. itu ya. Oke. Ke bawahnya ya. Kita buka lagi, nggak apa-apa. Buka. Iya, ke bawahnya lagi itu apa? Bab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nih. Betul. Kenapa?
Artinya tahu? Ya. Nggak tahu. Kan? Tolong Itu cuma bisa baca jelaskan. begitu. Nah, sekarang Ya, saya tolong jelaskan. Ya. Saya jelaskan. Ya. Jangan memberikan salam kepada orang yang tidak mengikuti atau tidak mengikuti ajarannya, karena dia itu sesat. Itu. Karena Tuhan Iya Yesus benar, sesat mengajarkan berarti kasih. Mengajarkan bagi siapa yang kasih. tidak seiman dengan orang Bapak, dengan Kristen, itu Bapak tidak boleh menegurnya, apalagi memberikan salam, apalagi menerima dia masuk ke dalam rumah. Ayat lanjutannya. Kalau Bapak melakukan hal itu, Bapak sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tidak Itu begitu. adalah perintah, Pak. Itu perintah, Pak. Itu perintah. Bapak nggak bisa ngelak, Pak. Itu perintah, Pak. Enggak. Itu perintah, Pak. Itu kan bacaannya, tapi arti dari bacaannya itu kan, ya mau maaf, sampai kan tidak mengerti arti dari bacaannya itu. Karena kami yang Kristen yang tahu. Alfi paham, Pak. Alfi paham. Alfi Gitu. paham. Kenapa Alfi bisa Sudah bilang paham? sudah saya jelasin kan? Itu. Tapi penjelasan Bapak berbeda dari tafsiran para bapak-bapak gereja. Gimana tuh? Nah, Yang benar Bapak atau bapak-bapak gereja? Ayo. penjelasan bapak saya- gereja itu bagaimana? Jangan Iya, bawa saya- separuh-separuh, jangan bawa Iya, setengah-setengah. saya punya tafsiran soalnya, Pak, di sini. Nggak bisa Kalau eksegesis di sini. kami, mau maaf ya, kalau kami tidak pakai tafsiran, kami itu membaca, kan tafsir sendiri, memahami, ya kan? Kalau tafsir dan sendiri. mengerjakan apa ajarannya itu. Bukan kami menghafal, bukan ya. Mohon maaf. Aduh. Inilah kan. Tidak menghargai upaya daripada bapak-bapak gereja untuk menafsirkan ayat gitu. Kan gitu. Malah lebih senangnya tafsir mandiri. Jadi gimana tuh Pak Alek? Gak boleh memberi Apanya? salam. Gak boleh memberi salam kepada orang yang di luar dari non-Kristen. Boleh, justru kalian nggak boleh. Kami Kristen, assalamualaikum boleh. Kami ucapin, nggak bisa ucapin selamat hari Natal, katanya haram. Kalau kami boleh. Di sini jangan memberi salam. Nggak ada, Pak. Toleransi gimana? Yesus aja balik-balikan meja gimana Bapak itu? Yesus itu balik-balikan meja, ajaran kasih gimana? meja. Balik-balikan pula di meja tuh. Dibalik-balikan. Bapak tahu nggak datanya? Mana ajaran kasih dari mana? Kalau apa ini? santai, kalau jangan. Loh jangan iya, berarti Yesus balik-balikan itu, balikan meja dia. Loh slow saya Pak, saya selagi ngopi, ya kan? Bapak tahu nggak datanya? Bapak tahu nggak? Datanya nggak tahu nggak? Yesus bolak-balik bukan meja tuh. Oh, makanya Bapak. Coba dibaca. Lalu Di bait Yesus suci, masuk di ke bait bait suci. Allah, ya kan? Dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman. Padahal cuma di halaman nih, Pak. Di halaman Terus, bait Allah. ngomongnya Terus gimana? kalau diusir kan, Ngomongnya gimana? ini Pak tahu nggak baca usir? Usir itu kasar loh, Pak. Enggak. Hus, kan gitu. Bahasa Nah, kasar. terus, Bahasa nah di halaman bait, ia balikan meja, Pak. Balikan pula meja dia. Jual. Jangan kau menjual berdagangkan di rumah. Enggak di rumah Pak, di halaman baca Bapak, jangan berdusta Bapak, berdusta Bapak. Bapak berdusta itu. Astagfirullahaladzim. Orang kok cuman jualan di depan dibolak-balikan juga meja itu. Ajaran kasih dari mana piye toh, Pak? Kapas. Piye Bapak ini ngarang-ngarang. Biar yang lain Ajaran kasih, ajaran kasih. Kalau kau enggak masuk. Enggak masuk gimana Bapak kabur-kaburan sama saya Bapak? Diam dulu. Kabur-kaburan Bapak. Ini enak ini. Ajaran kasih Bapak, Cinta ajaran Paulus. sahabat. Ini enak Makanya ini. yang Yesus bolak-balikan meja gimana Bapak dengan ajaran kasih. Duduk ngopi dulu, ngopi. Santai dengar. Pak Alek, gak Ya, siap. Iya, gak malu diinjili sama orang Muslim, Pak. Kenapa? Gak malu diinjili sama orang Muslim. Enggak malu gimana? Iya, Nah, soalnya itu. Bentar Alfi, itu ada yang apa ini? Pipis Muhammad kok jadi obat. Kamu buka ya. Itu hadis palsu. Kamu buka
hadis palsu. Aduh. Itu ada ceritanya. Kamu buka di dalam Yeskil 4 12 15. Nah, itu kalian itu disuruh makan tai gitu loh. Nah, Tuhan kalian suruh makan tai loh. Coba buka Yeskil. Siapa yang tipping di bawah tuh? Makan tuh kalian tuh. Empat berapa tadi? Aduh, 24. Yeskil 4 12 15 itu coba buka. Menghujat itu taping di bawah. Lihat itu, Pak. Itu ajaran kasih. Padahal saya buka data loh, Pak. Yesus bolak-balikan meja. Emang saya menghujat? Enggak. Ada datanya. Ini teman-teman Bapak menghujat di bawah tuh, Pak. Hah, gimana, Pak? Itu ajaran kasih. Sebenarnya, Pak, kalau ajaran kasih di dalam Matius 5:39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, sementara kami nggak berbuat jahat kepada Bapak. Walaupun kami berbuat jahat kepada Anda Kristen, kalian nggak bisa membalas. Nah, betul. Kenapa? Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Matius 5:39. Apabila ditampal pipi kiri, kasihlah pipi kanan. Kalau Mike Tyson yang ngajar, malah nggak sempat kasih pipi kanan, Pak, udah kelepek-kelepek gitu loh. Maaf. Boleh saya tanya lagi? Izin, boleh? Keren. Silakan. Oke, terima kasih. Di Al-Quran ada Alfi itu, bentar Pak, itu ada Alfi Yeskil 4 12 15 nggak salah. Udah Alfi baca ini. Ini makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, itu disuruh makan tuh, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering. Waduh, re. Itu disuruh makan loh. Makanya jangan menghujat. Ya, tapingnya di bawah, jangan menghujat, yuk. Iya. Enggak usah dipedulis yang ini. Sekarang ini keren loh. Silakan. Nah, itulah apa itu? Ajaran kasih itu. Apapun yang kalian caci, tetap terima dengan senyum. Itu yang tertulis, Pak. Emang kalau lah yang tertulis itu, Pak, disuruh makan tai. Gimana loh, Pak? Bukan, emang saya ngarang-ngarang. Enggak. Kalau menghujat itu enggak ada datanya. Gitu loh. Terus itu, Pak. Ayatnya, ayatnya itu cuma sampai di situ aja ya. Maksudnya bukan sampai di situ. Ada ke bawahnya. Itu arti. Pokoknya di situ diperintahkan, Pak, makan tai gitu loh. Gak usah terlalu banyak. Kalau Bapak menghujat teman Bapak enggak dianu. Itu teman Bapak yang hujat-hujat di bawah. Hadis kan enggak tahu hadis apa? Di bawah. Malah Bapak membela gitu loh. Bapak ini. Bapak ini memang saya nggak kenal. Yang penting kita ini kan diskusi biasa aja, santai aja, jangan. Makanya tegur, Pak, teman Bapak di bawah itu jangan menghujat gitu. Biar poinnya banyak, santai aja. Menghujat ya, Pak. Biar poinnya. Oke, santai aja biar poinnya naik. Alfi mau baca firman Tuhan bentar ya, Pak. Yeskil 23:20 nih. Ini keren ini, Pak. Aduh, nanti ke band pula. Soalnya ada kata ini. Enggak apa-apa. Saya baca. Ini. Saya baca. Ia birahi kepada kawannya bersunbel yang auratnya seperti aurat keledai. Waduh, keledai, dan zakarnya seperti zakar kuda. Waduh, besar kali tuh. Waduh, Pak. 21-nya ini. Kau menginginkan kemesuman masa mudamu. Terus ini Bapak ketawa juga, Pak, ini. Waktu orang Mesir, terus memegang dadamu, bayang. Terus menjama-jama susu kegadisanmu. Waduh. Oleh sebab itu aduh, ya Allah. Aduh. Parah tuh yo. Waduh, Bapak pula kalau kalau bacakan begitu mau Bapak. Pemicunya bukan Pak. Serius. Pemicunya senang saya dengar kalian.
Enggak, gini Pak. Pemicunya bukan Pak Alex, tapi audiens yang di bawah gitu. Iya, audiens yang di bawah. Tapi kalau Pak Alex dengar begitu, Pak Alex tahu-tahu, Bang. Iya. Pak Alex Senang ketawa. ya. Aduh. Soalnya kan bukan saya yang baca kan. Jadi kayak saya lihat di Opera Panjapa gitu loh. Dengar. kalian yang main, aku yang tertawa. Astagfirullah. Aduh. Astaga. Aduh. Parah. Aduh. Sakit perutku. Iya, tapi Pak siapa ini? Pak Alex. Iya, Kalau Pak Alex ke room sebelah itu, ke roomnya teman-teman Pak Alex, wah kami dihujat-hujat Pak, gitu loh. Teman-teman Bapak tuh menghujat kami loh Pak. Padahal gini loh Pak. Padahal kan. Enggak, di room sebelah kan komal-komal begini Pak. Ada coba Bapak cek main gitu loh. Kalau Bapak tegur Pak, diturunin Bapak, ditendang, gitu kan. Terus pakai jurus lagi mereka. Terlalu banyak bicara kau. Ya, gitu Pak. Saya pernah kan cuma lewat-lewat aja, saya sering lihat. Wah, kalau ada teman saya yang masuk satu orang, woi dikeroyok, woi langsung tertawa semua, pindah di komal satunya lagi, woi satu orang masuk tertawa. tapi begini sebentar begini, saya sampai puji Tuhan, ternyata orang ini memang pengikut Yesus. Apapun yang dia berbicara dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dia terima apapun maki caci yang hadapi dia, terima dia. Nah, itulah ajaran kami. Enggak Pak, kalau di komal gini kayak kita bacakan dalil Pak, ya kan? Kayak tadi, nggak ada serampangan ya, dimarahin kita loh sama pencipta, menghujat-hujat sesembahan orang. Tetapi kalau teman Bapak Pak, ngarang-ngarang Pak. Ngarang-ngarang pula itu, ngarang-ngarang nggak bawa data Pak, digarang-garang pula gitu, gimana itu Pak? Itu teman-teman, iya di komal-komal tuh Pak, teman-teman Kristen Bapak tuh. Saya masuk keliling semua di komalnya Pak Amir, komalnya siapa Ibu Vera, siapa lagi itu di Sukibli, masuk saya. Biasa aja, saya dengarin aja. Oh, ternyata emang benar apa kata Yesus. Kalau terima, kamu terima. Kenapa sebagai orang Kristus, pengikut Yesus, pasti kamu dihina dan dimaki. Lah, Pak, kami mengimani Yesus, Nabi Isa, tetapi Bapak menghujat Yesus. Kalau Bapak sama Saulus mengatakan Yesus anak domba kan, di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Nah, Bapak mengiyakan itu kan, Bapak mengiyakan Yesus anak domba. Nah, sekarang kau coba saya tanya ke Bapak, di mana Yesus mengatakan dia itu anak domba? Ayo, coba Bapak jawab. Kalau nggak ada jawabannya, konsekuensi berarti Bapak menghujat Yesus karena Bapak mengiyakan apa kata Paulus, kan gitu. Kamu bacanya itu kan. Coba Bapak baca satu perikop silakan. Di Alkitab itu, di Injil saya itu bukan cuma dibaca di Kisah Para Rasul. Itu sambungannya itu kan ada. Iya. Coba Bapak baca aja. Bapak baca aja kalau memang belum ada sekarang. Nanti Bapak cari di mana Yesus mengatakan dia anak domba. Kalau ada Bapak DM saya gitu loh. Ya kan? Makanya saya bilang ya, saya bersyukurlah sama kalian-kalian, ternyata bukan kami membela Yesus Pak, kami membela Yesus, gitu loh. Tetapi Paulus sama Bapak Kristen ini menghujat Yesus, mengatakan Yesus anak domba. Nah gitu. Tadi saya bilangin makanya saya bilangin ternyata kalian itu pingin tahu kebenarannya Injil dan Injil apa Pak? Injil apa? Bapak lompat lagi ke Injil nih. Injil Allah mana Pak? Injil Allah di dalam Markus 1:14 nomor 15. Mana Injil Allah? Jangan dipotong dulu. Oke. Jangan lari Pak. Lompat pula Bapak. Saya kejar Bapak nih. Saya kejar pakai kuda. Blukutuk kan itu. Karena di ajaran saya itu gimana? Ajaran saya itu blukutuk. Tuhan Yesus menyatakan kepada muridnya, pergilah dan
seluruh. Tak kejar Bapak ya. Yesus seluruh melarang Pak. bangsa, Oke, ke Yesus seluruh berpesan bangsa, kepada murid-muridnya. Yesus ke berpesan seluruh jangan keluar dari bangsa. dunia, ke seluruh bangsa dunia, Oke. mengajarkan firman. Ya, sekarang ini nih firman yang kalian Saya bawa. bantah ya, ini saya bantah. Bentar dulu dong, saya bantah. Puji Tuhan, Iya, saya bantah, saya haleluya, bantah, amin. saya bantah. Tuhan Yesus berpesan, memberkati. Yesus berpesan jangan keluar bangsa-bangsa Pak. Nah, terus Roh Kudus juga berpesan mencegah jangan keluar gitu loh. Ah, gimana Pak? Apa Bapak nih? Nah, Yesus berpesan kepada 12 murid jangan keluar dari bangsa-bangsa orang Samaria gitu loh. Nah, Paulus Pak, dia kabur-kaburan gitu kan ke Antioquia gitu kan. Dia mengajarkan Kristen. Yesus tak pernah mengajarkan kepada muridnya Kristen. Di mana muridnya menyebut Kristen? Terus, Tidak ada. Terus yang kamu bahas ini Al-Quran apa kitab? Kitab Bapak kan? Bible Amin, Bapak. puji Tuhan, haleluya. Iya. Itulah Karena saya membaca itulah Pak, jawabannya saya Yesus. selalu kalau membaca Pergilah ke saya kalau seluruh membaca bangsa dan memberitakan Injil. Nah, ini sekarang tapi yang Yesus berpesan Pak. Coba Alfi ketik Yesus berpesan jangan keluar bangsa-bangsa. Bentar. Yohanes Plus soalnya laptop lagi di-upgrade. Bro, terima kasih ya. Iya, jangan kabur Bapak nggak tahu malu Bapak kabur Bapak ya. Yesus berpesan jangan keluar bangsa-bangsa. Paulus berani-beraninya Pak, berani-beraninya menyebarkan apa yang tidak diajarkan Yesus. Nah, Bapak ajaran Paulus ya. Terus Yesus berpesan. Nah, mana? Yesus ini. Nah, berapa? Yohanes berapa? Matius 10:5 itu. Nah, Yesus berpesan 60 ayat 5. Nah, Yesus berpesan jangan keluar bangsa-bangsa. Ternyata ya benar juga. Apa kata Yesus? Terus kepada mereka Yesus dan ia berpesan kepada mereka jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan menyimpang masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saulus keluar bangsa-bangsa Pak, berarti dia bukan ajaran Yesus. Dia keluar begini Pak bunyinya, blukutuk kan gitu. Blukutuk. Iya, terus Kristen pertama kali Pak di Antioquia. Kristen pertama kali, Kisah Para Rasul 11 25-26. Dia yang ajarkan Yesus tidak kenal Kristen Pak. Makanya si Saulus mengajarkan itu. Bunyinya gini Pak, dia keluar dari bangsa-bangsa. Blukutuk kan gitu. Ini yang bicara yang baik bicara dari mulut sampai yang ini puji Tuhan, Roh Kudus. Amin. Tapi gini loh. Yang dibaca juga yang ini. Yang baca juga ini kan baca Injil kan? Iya. Baca Injil ya. Kita baca Bible ya. Ini Kisah Para Rasul 16 amin. butir 6. Ya, mereka melintasi tanah Frigia, itu Roh Kudus, tanah Galatia. Bentar dulu Hendra. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia Pak. Ini ditahan nih. Memberitakan ya kepada yang lainnya. Iya, Saulus tiba-tiba Pak dengan jargon-jargonnya Pak, dia menyebarkan Kristen tanpa izin dari Yesus. Tanpa izin dari Yesus. Mereka tahu Injil ya. Saya mau maaf sekali. Pemberitaan Injil itu disebarluaskannya kepada Bapak yang Bapak pegang sekarang bukan Injil kanon, 4 kitab kanon, bukan Injil. Terus di situ 4 kitab kanon, cuman tertulis Injil Markus, Injil Yohanes, Injil. Nah, Injil Allah mana di dalam Markus 1 14-15? Mana Injil Allah? Mana Injil Allah? Apa yang keluar dari mulut kalian? Ternyata itulah Roh Kudus. Kalian tidak mempelajari Al-Quran kalian, tapi kalian mengajar kalian mempelajari Injil kami. Congor dulu Pak, dibacain tuh, lihat-lihat. Jangan congor kayak anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Siap. Tuhan Yesus memberkatimu Adi. Tolong menjelaskan nanti. Tuhannya Yesus Pak memberkati. Tuhannya Yesus memberkati Bapak. Saya mau baca. Amin. Tuhannya Yesus Pak ya. Tuhannya Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Ya kan? Nah, Yesus yang diutus Pak.
Yang membangkitkan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2:32. Siapa Pak? Sang Pencipta. Jadi Yesus bukan Tuhan. Membangkitkan Amin. Yesus. Amin. Nanti ajarin ke yang lain ya, yang lain. Yohanes Diajarin. 4. Yohanes 4. Iya, siap. Mantap. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Yesus menyembah apa yang Yesus kenal? Siapa yang disembah? Markus 12:28-29. Dengarlah orang lain. Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Nah itu yang disembah Yesus Pak. Hah? Bukan Yesus Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Oke? Oke Pak? Oke. Roh Kudus itu yang berbicara. Amin. Roh Kudus yang berbicara. Yohanes 4:24. Allah itu roh. Kejadian 6:3. Berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri Yesus dan di dalam diri manusia ada roh Allah. Berarti Bapak menyembah miliaran roh Allah. Hah? Bapak juga bisa sembah saya karena saya ada roh Allah. Nah, apa Bapak? Blukutuk. Luar biasa Bapak. Percaya. Luar biasa. Luar biasa Ternyata apa kata Tuhan saya benar. Ya. Dibacakan ayat per ayat ucapan Yesus menyuruh orang menyembah kepada apa Roh Kudus? Roh Kudus. Bentar Hendra, satu menit. Roh Kudus Pak. Di dalam Lukas 1:15 Yohanes dipenuhi Roh Kudus. Kenapa Yohanes gak jadi Tuhan? Blukutuk. Masih dalam kandungan Pak itu Yohanes. Apa? Kenapa saya bisa bilang Roh Kudus yang berbicara dalam diri kamu? Karena apa? Apa? Kamu tidak percaya dengan Al-Quran. Mental semua Bapak. Kamu percaya sama Injil dan kamu bisa baca ayat di Injil. Nah ini Bapak, ini yang typing di bawah gini. Bapak yang typing di bawah Wahyu. Ini namanya Wahyu 23 Wahyu. Kamu dengar ya. Kontolodon sebelum Abraham itu udah kamu cek Kontolodon. Coba kamu cek buka. Itu sebelum Abraham udah ada pula dia itu. Spesies yang itu namanya Kontolodon. Nah, coba kamu kalau yang lihat. Kalau kamu mengatakan sebelum Abraham ribuan tahun itu Kontolodon. Coba Alfi coba klik Kontolodon. Alfi coba cek Kontolodon. Ada itu Alfi. Coba buka. Kalau itu setan yang pakai mulut, tapi kalau yang bagus tadi itu Roh Kudus itu spesies Pak, itu spesies yang ribuan tahun Pak itu. Kalau kita lihat itu wah, itu zaman-zaman dinosaurus itu manusia belum ada Pak, itu Kontolodon itu. Coba lihat video besar. Itu Wahyu, kamu lihat Wahyu Kontolodon itu. Itu Kontolodon itu dari Makassar itu Tenami. Coba Pak Alex kalau udah turun nih, Pak Alex buka gitu, ada kuis Kontolodon gitu kan. Itu spesies yang kayak dinosaurus itu Pak, sebelum manusia ada Kontolodon juga sudah ada itu. Jadi yang typing di bawah itu mengatakan bahwa Abraham belum ada. Lah itu Kontolodon juga udah ada sebelum Abraham. Kontolodon itu kan dari ujung pandang Tenami. Kontolodon. Pak Ale, berhentilah hati Pak. Kayak saya apapun, bahkan saya menghujat agama yang sekarang ini. Iya. Itu Kontolodon. Itu spesies itu Kontolodon. Iya. Dikatakan di sini Kontolodon adalah hewan purba yang mulai muncul saat era Nabi Adam nih. Nabi Adam sebelum Abraham. Sebelum Abraham itu Kontolodon. Ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Banyak lagi. Banyak mana itu? Bapak klik aja di handphone tuh Kontolodon. Iya. Kontolodon. Bentuknya gini loh. Itu kayak gambar di pondok kemarin, pondok di mana itu. Yang kasus 14 murid itu kayaknya. Bukan ya?
Tidak, cuman kemarin saya Itu yang di lihat ini Pak, itu ada kasus yang di Korea itu. Ada yang di Korea itu Pak, kasus itu. di Itu Dekom banyak kali itu. kemarin. Dekom itu kemarin yang 14 murid itu. Ini gambarnya kayak begini di Jawa Tengah itu. Ada Bukan Pak ya? yang di Korea Pak, itu banyak kali Pak yang di Korea itu pendeta itu kalau lihat di anu Pak. Bukan ya? Di anu Ya, di ada di YouTube itu. Ada, coba Bapak lihat itu YouTube itu yang di Korea itu. Iya ya. Itu bisa. Dia Berarti bukan di dia pondok Bang kemarin itu, Pantat cuman di gambarnya tempat kemarin kayak kita ya. begitu sih. Enggak, itu yang di Korea Bapak. Ribu banyak kali Pak itu. Itu kontolodon. Jadi itu Pak sebelum Abraham itu Pak, tadi kan itu sebelum Abraham. Lah itu Nabi Adam loh itu Pak, zaman Adam loh itu lebih hebat. Oh, Sontolodon di Jawa Tengah ini kemarin itu yang 14. Katanya typing di bawah Yohanes, dia buka gini Pak, Yohanes 8:58 ya kan. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Lah itu Pak. Itu sebelum Abraham pula itu Pak, kontolodon tuh. Kebal muka ya kawannya kalau kita simak ya. Serat malunya itu sudah putus ratusan kali, tapi apa ya, mempertahankan iman buta, disuruh makan tai malah sama keimanannya itu. Kontolodon, megalodon juga Pak. Tapi kontolodon lebih seru loh. Kontolodon. Ada dua Pak itu spesies itu. Bisa Bapak buka megalodon sama kontolodon, tapi yang lebih populer itu kontolodon. Kontolodon itu kayaknya di ini ini kemarin kan saya masuk di roomnya Cuma juga kasih tunjukin Sontolodon. Aduh, kontolodon parah nih kontolodon. Hebat pula dia ya. Kenapa ya kawan-kawannya ketawa minoritas itu gimana ya? Makanya saya bilang apa itu? Terus dia bilang ini Sontolodon. Ini Sontolodon nih dari sana nih. Orang minoritas Kontolodon. cara dipaksa ya untuk tersenyum dalam kepedihannya ya kawan. Alpha dan Mega. Itu typing di bawah itu Alpha dan Mega. Mana? Ini Alpha dan Omega. Kontolodon. Itu sebelum Abraham juga itu. Besok kita bikin ini ya, bikin stand up Sontolodon ini. Panggil Kontolodon. Aduh. Bikin stand up, panggil yang capek itu. Enggak, soalnya tadi yang ketik di bawah Pak, katanya gitu kan di bawah Yohanes 8:58. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Lah kontolodon juga sama. Astagfirullah. Itu sebelum Abraham juga kontolodon udah ada. Luar biasa. Aduh. Jadi kita bikin stand up Sontolodon atau gimana? Kontolodon Pak, besok kontolodon. Besok kita Jadi Bapak bilang ke teman-teman kalau di room Komal itu, jangan bawa Yohanes 8:8 yo, karena ada yang lebih dari nanti kontolodon lebih tua loh. nanti saya bilang sama Pak Amir sama Sugifli sama Nanda tuh, ayo kita bikin stand up ini, bikin Sontolodon. Palek ganteng. Palek ikut dong kayak saya Palek ya. Siap. Kontolodon. Kicin dulu Sontolodon. Mau kicin dulu Sontolodon. Alfi ada gambar lain Alfi, coba lihat gambar lain Alfi gambar lain. Enak pula kau ya. Aduh, kontolodon tuh parah nih. Ya. Aduh. Silakan Bang Hendra. Silakan Bang Hendra. Sakit kepala saya. Pak ya. Pak Alex, saya dulu seperti Anda sebenci-bencinya saya ke Islam.
bahkan Ya, Pak. semua bahkan kitabnya pun kalau sedapat saya bakar, Pak. Tapi apa? Rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya, Pak. Jadi kalau ada yang bawa Yohanes 8:28 Indra, sebelum Abraham ada aku sudah ada. Bawa aja ini juga ini sebelum Abraham ada. Itu lebih tua. Ingat-ingat ya. Ingat ya. Aduh. Aduh. Tapi lihat tangan dia nih. Tapi lihat tangan dia. Tuh. Telunjuknya keluar loh. Tuh. Itu ada kuis loh, Vi. Kalau kamu buka kuisnya ada kuisnya itu. Mana, Iya, mana coba ada. Kalau kau klik videonya ada kuis itu. Nah, gitu. Coba kau klik ada kuisnya itu. Ya, ada di atas jari kalau nggak salah. Atau klik kalau ada video klik. Di YouTube biasanya itu. Tapi kalau langsung klik ada videonya itu. Coba lihat. Ada kuisnya gitu loh. Nah, coba buka video. Halo, sorry, habis dari kamar mandi. Iya Pak Alex. Tahu sampai kincing-kincing ini. Ada Vi? Yang mana itu? Oh nanti lah sebentar. Ada kuisnya. Emang di foto-foto tadi nggak diklik? Foto yang diklik coba yang diklik foto gitu. Foto tadi ya gambar tadi coba. Nah, itu yang tadi yang bukan yang kayak gajah itu. Kayak gajah. Jangan itu kan dari tadi sudah itu. Yang bukan yang kayak gajah, yang kayak gajah sebelah. Yang kayak gajah tadi duduk, yang kayak gajah. Mana yang lain. Nah itu coba klik. Ada videonya itu coba. Ada nggak videonya? Oh ini. Nah coba ada videonya, coba lihat videonya. Ini ada nggak video? Aman nggak dibuka ini? Nggak aman, nggak. Cuman video biasa, cuman tulisan tanya jawab. Nih, coba lihat. Ada video? Mana? Oh nggak ada video ya? Malah kesini arah. Nanti kalau di YouTube dia apa ya tulisannya? Itu ada video. Oh ini. Ah itu videonya. Nah itu. Coba kamu baca ya apa yang tertulis ya. Sentolodong, pasti sentolodong. Skrip. Tahu saya itu. Kok Mobile Legend? Oh bukan. Dia di YouTube dia. Apa ya nanti saya lihat. Soalnya handphone lagi di upgrade. Oh yang sebelah itu nggak ada videonya. Wih, ada yang lebih keren nih. Oh ya itu Kontolodon. Itulah dia termasuk spesies itu. Di YT itu siapa ya? Itu ada di waktu Konto. Aduh. Sentolodon. Nanti lagi. Konto Pak, Kontolodon. Kontolodon. Besok lagi kita sambung ya. Oke Pak Alex, siap Alex. Oke. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata salah. Oke, siap Pak Alex. Yes. Saya minta maaf ya. Siap sama-sama Pak Alex ya. Ya kita diskusi aja Pak ya kan. Dan terakhirnya kita lucu-lucuan. Terima kasih ya. Oke, siap Pak Alex. Kalau ada kata-kata yang salah ya. Kita pikirkan aja kebenarannya Pak ya. Oke, sama-sama. Oke Pak Alex ya. Iya. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikum ya, sama-sama Pak Alex. Waalaikum. Betul. Ada fotonya itu Vi. Jadi ini sebenarnya Pak Alex sopan loh sebenarnya dibanding yang lain, enak loh kita selalu ini. Dapatnya ini dari mana ini? Kok bisa? Ya, saya keinget kan dia bawa dalil itu sebelum Abraham ada. Aku sudah ada. Wah, aku ingat juga Kontolodon tuh. Itu lebih kejatannya. Itu kalau dia ada di room itu terus dibawa Yohanes 8:58, kabur dia itu, lihat itu. Kontolodon juga udah jauh sebelum Abraham. Aduh. Modal satu gambar loh bisa bantah satu firman. Belajarlah Anda memahami Bible Anda ya. Apa perintah Yesus di sana seperti teman-teman jabarkan tadi, itulah yang sesuai diperintahkan Allah.
Makanya Yesus sering berpesan kawannya, segala pekerjaan-pekerjaan baik yang diperintahkan Bapa itu yang akan kusampaikan kepadamu. Itu paham telaah maksud itu. Masya Allah, ya, luar biasa ya. Jadi ingat-ingat ya, Hendra, Alfi, kalau di bawah Yohanes 858 itu tangkisannya. Ini kontolodon jauh loh. Ini kalau Yohanes 858 kan sebelum Abraham ada. Ini wah lihat. Sezaman sama Zaman Adam. Rancu juga sih kalau sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sementara kamu generasi keberapa? Itu kontolodon. Ada Yakub, ada Ishak, ada Daud, dan ibumu. Pasti nyungsep itu. Kabur itu, Hendra. Kalau udah Hendra kasih dalil kan? Ya kan kasih dalil. Kalau masih ngotot ya, itu kontolodon lebih. Lihat loh. Soalnya dikatakan di sini yang mulai muncul saat era Nabi Adam, ini bentuknya kan gitu. Iya, kontolodon dibilangin itu kan. Jadi oke. Jadi dia apalagi kok di open cam dia. Aduh, pasti turun deh tuh. Jadi gini. Jadi Pak gini Alex kan. membagikan gue video nih teman, ini baru pemberitahuannya. Dia membagikan aku video. Gini gitu. Tahu. Yohanes 8:58 tadi kan. Iya. Ini kan bisa ditambahin catatan nih kan gitu. Ini kan bisa ditambahin catatan nih. Alfi buat aja counternya itu kontor kan gitu. Terus kita save nih. Save. Udah tercatat deh kan. Aman nih. Ada untuk counternya nanti kan gitu. Terus di open cam kan gitu, langsung di open cam loh ini gitu. Ya Allah. Maaf kawan ya, teman-teman Kristen, bukannya kami mengucilkan Anda ya, untuk betul membuka wawasan Anda kawannya. Padahal kalau kita lihat Endra di dalam Yohanes 8:50 itu cerita gitu kan, kronologi cerita sama tanya jawab dia sama Yahudi kan gitu. Nah terus Yesus mengatakan begitu, maksudnya dia mengatakan dari atas. Coba lihat itu kronologi cerita, tapi mereka salah artikan. Sekarang kalau kita lihat runutannya, kalau dia mengatakan sebelum Abraham ada, oke. Sebelum Abraham ada. Nah sekarang dari ayah Abraham Terah, terus Terah, Enok, terus ke atas sampai Adam. Itu kan jauh, masih ke Adam loh. Masih sampai ke Adam kan. Iya kan. Tapi kalau masih ngeyel, ya udah bawa aja kontolodon. Ini bang, orang Kristen terutama Ibu Derni, aku tadi gemes loh. Dia bilang kami sudah yakin diselamatkan Yesus. Yesus akan menjemput saya nantinya. Bukan menjemput kamu, melemparkan kamu ke neraka. Iya. Matius pasal 7 ayat 21-23, Anda bernubuat demi nama Tuhan Yesus, itu akan Yesus lemparkan ke neraka. Aduh. Siapa yang bernubuat demi nama Tuhan Yesus? Aduh. Yang anehnya itu dia itu ada saat era Nabi Adam gitu kan. Iya itu. Aduh. Dahsyat kan? Begitulah Allah ya, nggak bisa kamu bohongi ya. Karena ada saja jawaban umat-umatnya untuk membantah kebahlulan Anda dan kecemasan Anda. Kena. Kalau kontolodon ini ada di zaman Adam, ini kan jauh sekali daripada Abraham kan gitu. Itu pasti langsung lompat itu kabur itu, Ten.
Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Aduh, Ada astagfirullah. nih. Alfa dan Mega. Omega berapa Pak? Omega 3 itu Aduh. telur ya. Pas protein telur ya. Parah nih. Omega 6 susu. Tadi kayak tadi kan. Firman telah menjadi daging gitu. Dagingnya piro sekilo? Kan firman telah menjadi daging. Nah, Lukas 1:2-21, Lukas 2:21 kan ya, beliau kan disunat. Terus dagingnya itu mana? Firman menjadi daging, firman adalah Allah kan? Daging itu kan adalah firman kan sudah. Tuhan setelah disunat diserahkan ke Tuhan lagi loh. Tuhan mana lagi? Jangan-jangan firman jadi daging tuh ini tuh. Wah itu dia ya bisa karena disunat itu kulupnya sudah ada tuh. Sudah ada kayak bungkusan pisang hijaunya itu di ujung-ujung itu tuh. Kan kalau dulu kulupnya ada kan kayak pisang hijau itu istilahnya ujung-ujung. Itu kan sudah disunat. Tuh kulupnya udah ada. Nih. Belum diserahkan ke Tuhan ya, belum. Jangan Tunggu. Masya Allah ya Allah. Astagfirullah. Pantai subuh-subuh segar juga ya kawan-kawan. Enggak, biar Alfi enggak dikira ini nih penistaan. Iya. Soalnya di ini nih ya, Yohanes 1:14 itu kan terjemahannya itu firman itu telah menjadi manusia. Sementara di original teksnya itu berbunyi kaiho logos sars egeneto, dan firman itu menjadi daging. Iya. Dan ada versi yang membenarkan itu, versi yang membenarkan itu. Versi apakah itu ini ILT ini, Indonesia Literal Translation. Apa dikatakan di sini? Dan firman itu sudah menjadi daging, bukan manusia. Iya. Jadi kalau daging itu kita katakan ini enggak. Iya, kayaknya bisa nyambung ya. Betul. Tapi titiknya enggak berkulup loh di situ. Makanya tadi si siapa tuh? Saya ikut kan, saya sudah bilang ya kan, pada mulanya Kalaf bersama-sama Alfi. Kalaf adalah Alfi. Oh bukan begitu Bang Koja. Oke, saya ikut maumu ya kan, ikut maumu. Nah pada mulanya adalah firman telah menjadi manusia kan. Nah ya kan, dan sudah menjadi daging kan gitu. Nah jadi di sini Allah adalah firman telah menjadi daging. Firman itu adalah Allah kan. Nah dagingnya itu kan Allah. Nah udah disunat Lukas 2:21. Terus lagi yang dipoto itu Allah, mana dia? Sunat Allah ya. Iya. Dokter mana dia yang? Terus katanya dia gini, Vivi katanya dia gini. Loh, kok bawa di sini? Itu nyambung kan? Oh, gimana sih? Tapi ketika Yesus baik kan roh Allah telah nyatu ya. Aku dan Bapak telah satu ya. Jadi Allah juga ikut netek ya sama Bunda Maria. Bang Cecep, Bang Cecep yang di bawah tuh. Ya, Bang. Itu Rumpa Amir itu apa? Ayo. Tapi tutup dulu. Oh, boleh nih. Pak Amir masih bangun nggak itu kan gitu? Masih bangun. Pak Amir terkadang dia bangun ya kan. Kalau Munir ini nggak bangun Oke ya. Host tidur. Oh, Alfi penutupan aja Alfi. Bang Zen. Atau Bang Hendra silakan. Abang aja silakan. Oke, teman-teman semua Ivan Pilayan di bawah ya, untuk diskusi yang berlanjut tadi, dan saya mewakili teman-teman debater Muslim termasuk Kunda Zuma yang ada di room Bang 400 ini, dan terima kasih buat Bang host ya yang sudah fasilitasi room ini buat debater Muslim untuk mengkantar hujatan ya. Terus kalau ada salah dari teman-teman debater Muslim termasuk saya pribadi, saya minta maaf ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan ketidaksempurnaan itu milik kita manusia. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk pindah yuk tempat Pak Amir kita. Ayo pindah-pindah yuk. semuanya. Ayo.